belajar dengan baik, memperhatikan materi, perhatikan apa yang Ibu jelaskan nanti dengan baik ya. Bisa ya menerima materi dari Ibu pada hari ini? Bisa. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Aku. Baik, Sabrina, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Nah, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Yes. Sabrina hadir? Hadir. Hadir. Prita Zalina hadir? Hadir. Hadir. Tama Karina? Hadir. Kamu sakit ya? Hadir. Mau ke UKS aja atau bisa mengikuti pembelajaran Ibu? Bisa, kalau nanti dirasa sudah tidak kuat, bisa bilang ya, nanti Ibu antarkan ke UKS. Selanjutnya terakhir ada Reza. Hadir, baik. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang mengenal perasaan. Nah, tapi sebelum itu Ibu lihat masih belum begitu semangat ya. Sebelum itu kita tepuk-tepuk dahulu ya. Oke. Apa itu? Bisa berdiri. Bisa berdiri. Atau udah dikatakan apa? Nah, tahu nggak tepuk yang kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu ya? Apa sih tepuk tangan tidak bunyi sama bilang hore? Iya. Tahu kan ya? Tahu. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Yeay. Sudah semangat lagi? Sudah. Baik, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak pada pembelajaran kali ini, ibu pengen anak-anak ibu itu yang pertama itu bisa mengenali dan menyebutkan arti kata-kata dari macam-macam perasaan dengan tepat gitu. Nah, yang kedua, ibu pengen setelah anak-anak ibu belajar tentang berbagai macam perasaan, ibu pengen anak-anak itu bisa menggambarkan ekspresinya, mimiknya dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi yang tepat, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tebak-tebak dulu. Nanti anak-anak lihat ekspresi ibu, ekspresi apa, terus nanti ditebak gitu ya. Oke. Ekspresi apa itu? Senang. Kalau ini? Benar. Kalau terkejut ya benar. Berarti anak-anak ibu di sini tuh secara sebelum mengenal itu sudah tahu ya macam-macam perasaan itu apa aja. Tetapi ibu mau mengajarkan kalian lebih lanjut mengenai macam-macam perasaan itu sendiri, karena mungkin anak-anak taunya perasaan itu aja, tahu ya marah, senang, sedih, tapi ternyata ada banyak loh anak-anak. Oke, baik.
sekarang kita masuk ke materi kita hari ini ya, yaitu mengenai perasaan. Nah, menurut kalian, apa sih perasaan itu? Ada yang tahu nggak? Apa sih perasaan itu? Ekspresi. Ya, boleh ada yang lain? Sabrina? Apa? Nggak tahu Ibu. Nah, perasaan itu apa yang kita rasakan di dalam hati saat mengalami sesuatu. Perasaan itu tuh bisa dalam bentuk senang, sedih, takut, terkejut, atau yang lain sebagainya. Nah, setiap orang itu bisa punya perasaan yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu gak mesti perasaan itu selalu sama. Yang satu senang, yang satu senang. Mesti berbeda-beda. Nah, sekarang kenapa sih kita perlu mengenal perasaan? Nah, yang pertama agar orang lain itu tahu apa yang kita rasakan. Kedua, agar bisa mengungkapkan isi hati dengan baik. Tiga, agar bisa mengerti perasaan temannya masing-masing. Empat, agar kita tidak memendam perasaan terlalu lama. Karena kalau kita memendam perasaan terlalu lama itu tidak baik ya teman-teman. Dan yang terakhir, supaya kita bisa bersikap baik pada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, sekarang kita akan mengenali apa saja perasaan itu. Yang pertama, senang. Anak-anak ibu tahu nggak sih perasaan senang itu seperti apa? Kalau dapat mainan. Ya benar. Senyum Bu. Nah, Reza? Udah tahu? Oke, jadi perasaan senang itu biasanya ditunjukkan dengan tersenyum, tertawa, atau ingin bermain. Contohnya, aku senang karena hari ini aku ulang tahun. Atau contoh yang lain seperti aku hari ini mendapatkan mainan baru dari orang tuaku. Perasaan yang kedua yaitu sedih. Perasaan sedih ini itu bisa membuat kita ingin menangis atau menyendiri. Contohnya, aku sedih karena tidak diajak bermain. Nah, siapa yang bisa membuat contoh lain tentang perasaan sedih? Sabrina? Iya. Aku sedih karena tidak dapat uang jajan. Sekarang kita bisa? Iya Bu. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita lanjutkan ke perasaan yang ketiga yaitu marah. Nah, marah ini itu dirasakan saat kita tidak merasa adil atau diganggu. Kita juga perlu belajar untuk menenangkan diri agar tidak menyakiti orang lain. Contohnya nih, aku marah saat temanku mengambil pensilku tanpa izin. Jadi itu tidak boleh ya anak-anak mengambil barang orang lain itu tanpa izin. Mencuri Bu. Nah, itu tidak boleh ya, jangan begitu kalau ada yang mencuri seperti itu. Nah, perasaan yang selanjutnya yaitu takut. Takut ini itu bisa terjadi saat kita melihat sesuatu yang menyeramkan atau merasa tidak aman. Contohnya itu saat aku takut saat lampu mati. Nah, kalian takut gak kalau lampunya lagi mati? Iya. Nah, yang terakhir itu perasaan malu. Perasaan ini itu tidak enak ketika melakukan kesalahan atau dilihat banyak orang. Contohnya saat aku malu karena salah menjawab pertanyaan dari guru. Padahal menjawab pertanyaan dari padahal saat salah menjawab pertanyaan dari guru itu tidak apa-apa ya anak-anak. Itu tuh guru itu tidak akan misalkan memukul kalian atau mengejek kalian, itu tidak mungkin. Selanjutnya yaitu cara menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya yaitu cara menyampaikan pesan yang baik. Yang pertama itu gunakan kata-kata yang baik. Kedua, gunakan suara yang tenang, tidak berteriak ataupun membentak. Dan yang ketiga, lihat wajah orang yang diajak bicara. Jadi ketika kalian berbicara dengan lawan bicara kalian, sebaiknya itu kalian melihat wajah orang yang diajak bicara. Dan
Dan yang terakhir, katakan terima kasih dan maaf jika perlu. Maaf ya. Contohnya itu, maaf ya kalau aku membuat kesal tadi. Nah, sekarang selanjutnya yaitu mengenai contoh situasi dan cara menyampaikannya. Yang pertama, saat situasinya itu teman tidak mengajak bermain. Perasaan kalian itu seperti apa ketika kalian tidak diajak bermain sama teman kalian? Sedih. Gimana kalau misalkan ekspresi wajah sedih itu gimana? Oke. Nah, situasi yang kedua itu diberi hadiah oleh ibu atau ayah. Perasaan kalian gimana? Senang. Benar. Nah, situasi yang ketiga, teman mengambil pensil tanpa izin. Ya nggak boleh ya, teman-teman seperti itu tidak baik. Nah, situasi yang keempat, tertawa saat jatuh. Di depan teman saat kalian terjatuh terus ditertawakan oleh teman kalian. Kalian gimana? Sedih atau senang? Malu, sedih, malu ya. Nah, situasi yang selanjutnya yaitu saat sendirian di rumah saat malam. Kalian gimana? Takut? Iya. Situasi yang selanjutnya menang dalam lomba. Kalian sedih apa senang? Senang. Selanjutnya situasi bertengkar dengan adik. Kalian gimana? Marah, sedih, atau senang? Bisa senang Sabrina. Gak boleh ya Sabrina harus akur sama adik kalian. Nah, yang terakhir, teman membantu mengerjakan tugas. Senang. Iya, saling membantu ya, tapi tidak boleh mencontek. Nah, tadi salah satu dari kalian itu kan lagi sakit, terus sekarang tuh sedang di UKS. Mari kita doakan semoga Tama cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya kembali. Amin. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai contoh kata, perasaan atau ekspresi. Nah, di sini ada 4 gambar ekspresi wajah dan ada keterangannya. Gambar yang pertama, menurut kalian ini tuh termasuk ke ekspresi yang mana? Terkejut. Iya, benar. Nah, sekarang gambar yang kedua, ini tuh termasuk ke cemas, bosan, senang, atau sedih? Benar. Iya. Selanjutnya, yang ini yang cowok ini, menurut kalian? Marah. Iya. Nah, yang terakhir? Sedih. Iya, benar. Oke anak-anak, kalian tadi kan sudah belajar tentang perasaan ya. Nah, Bapak lihat ini muka kalian ini sepertinya memiliki rasa bosan, perasaan bosan, terus kayak aduh, lama banget sih pelajarannya. Benar nggak? Oke, untuk itu mari sebelum kita kan akan melanjutkan ke membaca nyaring. Di sini Bapak itu ada cerita ya. Di sini ada cerita, nanti Bapak akan membacakan secara nyaring. Namun sebelum itu Bapak ingin mengecek semua teman-teman semua, apakah teman-teman semua itu sudah bisa membaca atau belum? Sudah. Ya, untuk itu mari kita menyanyikan huruf abjad. Ada yang sudah hafal? Belum. Oke. Karena kan kita nanti akan sampai membaca nyaring ya. Jadi membaca itu kan ada huruf abjad seperti ini. Ini apa? Bapak? C. Ini? O. Oke. Apakah dari kalian semua itu sudah hafal huruf abjad A sampai Z? Sudah. Coba mari ikuti Bapak ya, menyanyi huruf A sampai Z. A B C D E F G H I J K L M N O P I R S T U V W X Y Z. Oke, semua sudah bisa? Sudah. Ada yang mau praktek enggak? Sendiri? Dan enggak? Ada yang sudah berani? Mungkin Mas Reza.
Karena di sini kelihatan Mas Reza tuh cowok sendiri ya. Yang lain telepon mungkin bisa mencontohkan atau menyanyikan huruf-huruf A sampai Z. Oke. Tepuk tangan semuanya untuk Mas Reza. Menyanyikan huruf A Z. Ya, saya mulai. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Terakhir di sini Bapak ada cerita. Nah, nanti kita di sini akan praktek membaca nyaring cerita di sini ya. Di sini ada cerita yang berisi perasaan. Nah, dengan judul Hati Lala yang Sedih. Nah, nanti anak-anak bisa mengikuti ya kata-kata dari Bapak. Bisa dimulai? Bisa. Lala duduk di taman. Lala duduk di taman. Bisa lebih keras ya. Ayo semuanya. Lala duduk di taman. Lala duduk di taman. Memeluk boneka kesayangannya. Memeluk boneka kesayangannya. Hari ini Lala merasa sedih. Hari ini Lala merasa sedih. Temannya tidak mau bermain dengannya. Temannya tidak mau bermain dengannya. Lala menunduk Lala menunduk dan air matanya mulai terjatuh. dan air matanya mengalir jatuh. Dia merasa sendirian dan tidak ada yang menghibur. Ia merasa sendirian dan tidak ada yang menghibur. Tiba-tiba Tiba-tiba, Dino datang membawa es krim. Dino datang membawa es krim. Lala, ayo main, Lala, ayo main, kata Dino dengan tersenyum. kata Dino dengan tersenyum. Lala tersenyum kecil. Lala tersenyum kecil. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu sedih? Tanya Dino dengan lembut. Tanya Dino dengan lembut. Aku merasa sendiri. Aku merasa sendiri. Jawab Lala pelan. Jawab Lala pelan. Dino duduk di samping Lala. Dino duduk di samping Lala. Dia mengusap punggung Lala dengan hati-hati. Dia mengusap punggung Lala dengan hati-hati. Kamu tidak sendiri, Kamu tidak sendiri, kata Dino. kata Dino. Aku temanmu. Aku temanmu. Lala tersenyum lebih lebar. Lala tersenyum lebih lebar. Hatinya yang sedih mulai hangat kembali. Hatinya yang sedih mulai hangat kembali. Baik, itu sedikit cerita tentang hati Lala yang sedih. Nah, di situ memiliki perasaan apa nih, teman-teman? Ya, dari si Lala itu pertama sebelum Dino datang itu Lala merasa apa sih? Sedih. Sedih. Nah, dari cerita tersebut Lala itu sedih karena apa? Karena tidak ada teman. Nah, setelah itu ini anggap saja ini Lala. Wah, gimana caranya nih? Gimana nggak ada nanti saja. Kalau ada Dino berarti ada T-Rex ya Pak? Iya, enggak, Dino itu nama orang. Oh. T-Rex itu kan hewan. Ya. Oke. Nah, setelah itu, misalnya ini Lala, ya. Sebelum kedatangan teman, Lala merasa apa sih? Sedih. Nah, air mata Lala terjatuh. Kemudian datanglah si Dino. Nah, Dino itu membawakan Lala es krim. Setelah dikasih es krim, Dino ngajak Lala, ayo main. Perasaan Lala yang tadi sedih, apakah sedih terus atau bagaimana? Jadi senang. Senang ya. Ya. Jadi bukan berarti senang. Ya, senyum. Selanjutnya kan teman-teman sudah tahu nih tentang ekspresi dan sudah praktek membaca nyaring. Mungkin teman-teman bisa mempraktekkan salah satu dari teman-teman yang mempraktekkan membaca nyaring seperti tadi. Tadi kan Mas Reza sudah ya. Nah, selanjutnya boleh nih, siapa nih mau Sabina atau Rita? Ya. Oke, silakan maju. Silakan menjelaskan. Dengan ekspresi ya. Untuk teman-teman lain boleh menilai. Baik, di sini saya akan
membaca berjudul Hati Lala yang Sedih. Lala duduk di taman sambil memeluk boneka kesayangannya. Hari ini Lala merasa sedih. Temannya tidak mau bermain dengannya. Lala pun menunduk dan air matanya mulai jatuh. Ia merasa sendirian dan tidak ada yang menghiburnya. Tiba-tiba, Dino datang membawa es krim. Lala, ayo main, kata Dino dengan tersenyum lebar. Lala tersenyum kecil. Kenapa kamu sedih? Tanya Dino dengan lembut. Aku merasa sendiri, jawab Lala pelan. Dino duduk di samping Lala. Ia mengusap punggung Lala dengan hati-hati. Kamu tidak sendiri, kata Dino. Aku temanmu. Lala tersenyum lebih lebar. Hatinya yang sedih mulai hangat kembali. Nah, kalian kan sudah belajar tentang praktik membaca dan mengenal perasaan. Selanjutnya, kalian bisa berpasangan. Wah, karena ini hanya 3 orang, yang satu sedang di UKS si pertama, jadi kalian bisa menjadi satu kelompok saja. Nah, tugas kalian nanti untuk menyebutkan nih kata-kata yang muncul di cerita yang menunjukkan ekspresi orang. Oke, silakan ya. Bisa. Ini ceritanya di sini. Nanti kalian baca kembali, lalu kalian menulis kata yang mengungkapkan perasaan dari tokoh yang ada di sini. Butuh waktu berapa menit? 10. 10. 5 Pak. Nah ya, 5 menit. Silakan ya untuk diskusi. Mas Reza bisa menggabung ke teman-temannya. Jika ada kesulitan nanti bisa tanyakan ya. Sudah semua Pak. Coba dulu. Sudah selesai Oh, kan? sudah selesai. Ya. Nah, betul juga ya menurut Bapak. Oke. Baik, kalau Bapak rasa kalian sudah benar ya mengerjakan soal-soal yang mengerjakan diskusi. Selanjutnya kita Bapak punya ini medis juga. Yang tahu berapa? Coba kalian. Menentukan ekspresi. Ya, betul sekali. Nah, media ini nanti jadi Bapak itu akan memberikan kartu kalimat kecil. Nah, nanti di tab itu ada kalimat yang menentukan ekspresi dari masing-masing gambar. Nah, nanti dari teman-teman bisa memberikan kartu tersebut ke kolom yang ada di sini. Misalnya, ternyata Reza mengerjai Zeli. Nah, nanti ekspresinya si Reza bagaimana? Apakah kesal, senang, ngejek? Nah, dari si Zeli bagaimana? Apakah marah? Apakah kaget karena tiba-tiba? Apakah kesal? Ya. Jadi Bapak di sini ada kartu kalimat kecil. Teman-teman bisa mengambil kartu ini dan menentukan. Nanti teman-teman membaca di depan, lalu mengekspresikan dari yang teman-teman dapatkan. Seperti misal tadi si Reza berarti kan menggunakan aku, kata terlalu tinggi. Maksudnya misal Reza, pelakunya Reza, aku mengerjai Pak Guru. Nah, berarti kan Reza merasa senang karena dia berhasil mengerjai Pak Guru. Oke, baik teman-teman bisa mengambil satu. Oke,
Karena kan teman-teman sudah mendapatkan masing-masing kartu, jadi bisa dibuka, dibaca. Seseorang mengambil makananku. Lanjut. Temanku menarik rambutku. Lanjut. Oh, itu orang tahu. Oke. Teman-teman pikirkan dulu dari kata-kata tersebut, perasaan apa yang muncul? Apakah marah, capek, kaget, kesal, senang, atau bahagia? Baik, sudah semuanya? Nah, Oke, karena sudah, bisa satu persatu maju ya. Dari Sabrina, boleh maju. Pertama dibacakan dulu dan ekspresikan. katanya seseorang mengambil makananku. Ekspresinya kesal. Nah, tuh, tepuk tangan untuk Sabrina. Harus masukkan ke sisi kesal. Baik, selanjutnya. Jadi untuk kata yang saya dapatkan yaitu temanku menarik rambutku. Ekspresinya kaget. Oke. Bacakan dulu kalimat. Selamatnya aku diberi kue ulang tahun. Ini ekspresinya senang. Bagaimana ekspresi senang itu? Ekspresinya senang. Baik, terima kasih. Tuh, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, tadi kan teman-teman sudah belajar tentang media pembelajaran dan pengekspresian, ya. Yes. Selanjutnya untuk lebih mendalami tentang perasaan, mengenal perasaan, di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik, ada 2 yang seharusnya nanti kalian itu dibagi menjadi 2 kelompok. Namun di sini karena kalian tersisa 3 orang dari grup ganjil, jadi 1 orang akan bekerja sendiri. Siapa yang akan bekerja sendiri? Ayo angkat tangan. Siapa yang akan rela untuk bekerja sendiri? Baik, saudara Mas Reza ya. Silakan, ini lembar kerjanya. Di situ ada panduannya. Nanti bisa mengerjakan. Baik, sudah teman-teman. Baik, kita bawa pinjam satu ya. Di sini mengenal kata perasaan. Nah, untuk yang pertama ada emot. Nih, gambar yang pertama nih menunjukkan terkejut, benar atau salah? Nah, terus yang kedua nih menunjukkan sedih, benar kan? Betul. Yang ketiga menunjukkan marah, benar? Nah, Yang terakhir menunjukkan senang, benar atau salah? salah. Nah, di sini ada yang masih salah atau sudah benar semua? Benar. Oke, berarti teman-teman sudah memahami ya tentang perasaan. Nih, karena kan di sini ada membaca dengan nyaring. Di sini ada 3 kalimat. Dari teman-teman bisa perwakilan satu persatu membacakan kalimat yang ada di situ. Ya, silakan. Aku merasa senang. Dengan ekspresi. Ya, selanjutnya. Ibu marah padaku. Ekspresinya apa nih? Sedih. Oke. Selanjutnya. Dina takut gelap. Kata. Ya, ini. Selanjutnya itu tulislah 1 kalimat tentang perasaanmu hari ini. Coba sebutkan apa yang kalian tuliskan di sini. Hari ini aku sangat senang. Tanda titik. Oke, baik. Terima semuanya. Tadi kan kalian
Misalnya pagi-pagi, kenapa harus senang? Soalnya sarapannya begitu Ya, terus kemudian sedih. Kapan terakhir kali kalian sedih? Kemarin mungkin? bulan kemarin. Bulan kemarin. Lama banget sedihnya. Kenapa itu sedih? Jatuh. Terus marah? Kapan? Tadi. Ya, tadi pagi. Kenapa? Karena diganggu teman. Juga teman siapa? Riza yang ganggu. Kemudian nih malu. Kapan terakhir kali kalian malu? Malu. Kenapa? Jatuh di depan teman. Gimana jatuh? Sabrina? Jatuh juga. Tapi di jalan raya. Sana yang tiga orang. Malu. Gak ditolongin. Ditolongin. Kasihan banget ya. Oke, ibu rasa kalian sudah cukup memahami tentang kata perasaan ya. Selanjutnya ini ibu ada soal evaluasi. Kalian jangan ini secara individu ya. Kalian kerjakan dalam waktu maunya berapa menit? 15. Kalau lama nanti kalian pulangnya lama. 5 menit aja ya. Oh iya. Kita semua dulu. Gak bisa jawab, ibu aja yang jawab. Nanti berjalan. Ibu nolongin apa? Gak bisa. Aku juga gak bisa. Jawab sebisa mungkin. Udah selesai belum? Sudah. Oke, kalau udah selesai kita koreksi sekalian ya. Iya. Oh, dari Sabrina dimulai dari nomor 1. Silakan. Kata senang artinya adalah bahagia. Bahagia, ada yang jawabannya tidak? Tidak, sama ya. Ini nomor 2, jadi Kata yang artinya merasa takut dan bisa adalah cemas. cemas. Ada yang beda jawabannya? Ya. Tidak, sama semua ya. Kemudian yang nomor 3, Ketika seseorang menangis dan diam, menunjukkan dia sedang merasa sedih. betul. Oke. Teman-teman semua sudah paham ya berarti? Sudah. Sekarang kita kumpulin. Berhubung pembelajaran hari ini sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang menjaga kesehatan. Kalian bisa belajar di rumah terlebih dahulu dengan buku tema yang sudah dikasih itu. Oke, selanjutnya bisa memilih doa. Siapa yang memilih? Ya, aja. Baik, untuk mengakhiri pembahasan pada siang hari ini, berdoa menurut kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.